Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kok ya agak susah ya kalau kita ingin merayakan Natal tahun ini dengan mengabaikan apa yang sedang menjadi keprihatinan dunia atau bahkan kita pribadi. Kita nggak bisa dengan mudah melepaskan itu semua dari pikiran kita. Jangan katakan, ini Pak Pendeta dari kemarin kayaknya khotbahnya kayak gitu mulu ya. Ngomongin soal kesulitan aja. Lah memang kenyataannya begitu kan. Ada yang nggak punya kesulitan Bapak Ibu karena pandemi COVID-19? Justru seringkali kita diam-diam, entah siapapun Anda sendirian, itu suka mengkait-kaitkan hidup Anda dengan apa yang terjadi. Misalkan, tanpa sadar kita mengatakan dalam diri kita, kok kenapa ya seperti ini? Kok kenapa ya seperti itu? Dan selalu ngelihat sesuatunya itu tidak menyenangkan gitu. Dan kurang melegakan, kurang puas begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kita sehingga kita jadi agak kurang leluasa mengerjakan yang kita mau. Bahkan termasuk saat kita merayakan Natal saat ini, tanggal 25 ini. Kue udah ada di rumah, udah di dekor rumah kita sebelumnya. Bahkan kita sudah melengkapi kehadiran kita dengan penampilan yang terbaik menurut kita. Tetapi kok kenapa ya? Setiap orang akan selalu diajak bertanya, sebab Anda dan saya itu punya perasaan. Kita itu perasa, apalagi perempuan katanya. Dia lebih peka, lebih sensitif. Kalau perayaan Natal hari ini, saat ini, pagi ini kita datang untuk beribadah, mengucap syukur, menyembah Allah. Namun dalam satu suasana yang saya sebut di awal, kondisi yang sulit, tidak untuk sekali lagi, berulang pun saya mengatakan, mematahkan akan sukacita Natal. Sekali lagi tidak. Tapi justru mengajak kita masuk ke dalam makna sukacita Natal, berakar dalam realita hidup ini, bukan fata morgana atau sebuah pelarian kesulitan hidup yang memaksa kita. Aku bersukacita Natal kali ini. Kalaupun ada yang monggo, enggak apa-apa, kan masing-masing orang beda. Saya mengawali sebagai pengantar ini karena ternyata kisah Natal kelahiran Yesus yang dilihat oleh Maria, dilihat oleh Yusuf, dalam bacaan kita justru satu peristiwa yang tidak membuat Maria, ibu Yesus, tenggelam di dalam euforia sukacita bahwa memang ini betul yang sudah dikatakan malaikat Gabriel. Aku akan mengandung laki-laki, melahirkannya dan menamai dia Yesus. Harusnya sudah selesai tugas Maria ketika dia sudah mengikuti apa yang malaikat katakan, yang Allah inginkan. Dia menjaga kandungannya, menjaga Yesus dalam kandungan dan melahirkan Yesus dan meletakkan di satu tempat yang dia pun gak duga harus di sini tempatnya, di sebuah palungan.
Perhatikan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-19. Ya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi di tengah gembala-gembala yang datang, yang membawa kabar, malaikat yang pada malam itu mengatakan telah lahir juru selamat, menceritakan betul seperti yang dibilang malaikat-malaikat itu, ini anak ini yang dikatakan itu dan percis. Dan kami mengalami kemuliaan Allah bersama bala tentara sorgawi yang memuji Allah itu, betul ini orangnya. Maria dengerin, oh mereka taunya dari malaikat juga ya. Kesaksian gembala-gembala seolah-olah membuat Maria justru bertanya dan merenungkan, sebenarnya siapa bayi ini? Siapa Yesus ini? Walaupun dalam khotbah sebelumnya kita sudah mengetahui di Lukas pasal 1 tentang, oh dia itu anak Allah, dia itu raja. Dia punya kekuasaan kerajaan yang kekal selamanya. Secara informatif, pengetahuan Maria tahu. Oh iya, apalagi dia seorang Yahudi. Ya, nubuatan Nabi bilang begini begitu tentang seorang bayi. Tapi saat dia melihat langsung realita, khotbah semalam saya katakan juga, Maria berjalan dalam sebuah kondisi yang tidak nyaman di usia kandungan yang sudah tua ke Bethlehem, dan dia melahirkan Yesus di satu tempat yang tidak pernah terpikirkan, tempat yang sangat tidak layak sebenarnya, adalah ditaruhlah bayi itu di sebuah palungan. Tentu bukan suasana gegap gempita, sukacita, kesiapan penuh Maria menyambut kelahiran bayinya itu. Tetapi perhatikan, justru dia ditambah bingung ketika melihat realita itu. Ada orang asing yang dia nggak kenal, yaitu gembala-gembala yang mungkin secara marginal, kelompok sosial yang sangat rendah, yang justru mengatakan percis yang dia juga alami, adanya perjumpaan dengan malaikat-malaikat Allah yang mengatakan tentang bayi ini. Sehingga Maria kembali merenungkan, ini ada apa ini? Kok dia harus mengakui dengan segala pertanyaan yang belum selesai ini, bertubi-tubi sebuah karya ilahi yang dia nggak duga sebelumnya itu dinyatakan di depan dia tentang anak itu. Bersaksi tentang anak ini. Ini anak apa ya? Dan seperti khotbah sebelumnya juga saya katakan, ketika juga Maria bisa mengatakan, lalu saya ini siapa? Itu yang direnungkan Maria. Artinya perenungan Maria ini perenungan atas ketidaklayakan Bapak Ibu. Bukan atas merasa aku ini pantas, aku ini hebat, aku ini memang terpilih, agak-agak berbesar hati. Enggak. Walaupun memang ketika malaikat datang kan dia bilang sama Maria, kamu itu dipilih, dikasih oleh Allah. Berarti kan beruntung dong Maria. Waduh, aku dicintai Allah, langsung dikatakan oleh malaikat. Tapi Maria bukan tipe yang merasa euforia dipuji itu langsung merasa bangga gitu. Dia malah, aduh, saya teh nggak pantas atuh. Saya ini siapa? Ternyata sampai dengan Yesus lahir dan ditaruh di palungan dan banyak orang datang, Maria masih dalam suasana merenungkan itu. Saya mengajak ke suasana ini Bapak Ibu Saudara. Ya, belum suasana yang sekedar sukacita, euforia, gegap gempita, puji-pujian malaikat. Ntar dulu, sabar. Lagu-lagu Natal dikumandangkan luar biasa, memuji Allah. Tahan.
Tapi mari kita bersama masuk ke suasana perasaan Maria. Dia belum merasa sesuatu yang dia harus katakan haleluya. Tapi dia masih menggumulkan tentang sebuah perenungan hidupnya akan anak itu yang sedang dititipkan di dalam kasih kehidupan sebagai seorang perempuan. Kalau sebagai orang yang merasa nggak pantas, yang nggak layak, tentu pertanyaannya adalah aku sanggup tidak? Aku bisa nggak merawat bayi ini? Aku mampu nggak secara benar mengerjakan kewajiban sebagai seorang tua atas anak yang Allah titipkan dalam kehidupan kami, dia dengan Yusuf. Dan ini nggak selesai hanya ketika malaikat itu telah menampakkan kepada gembala, lalu gembala itu menyampaikan kepada Maria, kepada Yusuf, dan gembala itu pulang dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, ternyata belum selesai bagi Maria. Cuplikan bagian inilah yang pada pagi ini saya mengajak kita merenungkan tentang Natal itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau begitu, kalau itu kita potret, kita bisa katakan kita nggak ketemu sukacita Maria melihat bayi Yesus. Lah kalau begitu kita berarti nggak bisa bersukacita dong sekarang. Ya, tahan, jangan ke situ dulu, pelan-pelan. Justru memang perhatikan dalam bacaan kita nampak selain Maria yang menggumuli peristiwa melihat bayi Yesus, adalah juga yang tadi saya sebutkan, gembala-gembala yang telah datang menyampaikan berita percis yang malaikat bilang tentang anak itu. Ayat 20 ya, dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesuai. Ini seperti ada dua kondisi yang berbeda antara gembala-gembala dengan Maria. Harusnya kan sama, artinya Maria mengalami langsung peristiwa Yesus yang dikandung dan lahir itu sesuai dengan apa yang malaikat telah katakan. Gitu kan? Gembala-gembala melihat apa juga yang malaikat sesuai dengan perkataan malaikat. Yesus lahir di Betlehem. Tapi kenapa berbeda? Kalau yang satunya ini bersukacita, euforia, memuji Allah, memuliakan Allah. Kalau yang satunya Maria seolah-olah dia, kalau orang Sunda mah cicing wae, diem, merenung aja, ngeliatin bayi Yesus. Aduh, eta teh anak kasep pisan, begitu orang Sunda, ganteng banget ini. Perhatikan, di sini saya mengajak kita melihat keindahan Natal yang setiap tahun kita rayakan. Secara khusus bila pada bagian ini dipotret dan ditekankan hanya karena memang saya percaya Allah punya rencana buat Natal kita di tengah pandemi COVID-19. Sehingga mau dibilang yang bikin Bapak Ibu bisa datang ke sini bukan hanya karena tubuhnya lagi sehat. Saya sehat, saya datang. Yang bikin Bapak Ibu semangat datang oleh karena semua tersedia pakaian perlengkapan ibadah untuk ke gereja. Atau kondisi rumah tangga, pasangan, anak-anak semuanya senyum dan baik-baik. Saya datang. Bukan. Kalau karena itu maka orang-orang yang gak sampai ke sini gak beruntung. Kasihan kan? Atau sebenarnya Bapak Ibu yang datang pun gak beruntung, cuman maksa aja datang karena kan Natal gitu. Bukan. Justru yang bikin kita masih mau datang, ataupun yang ada di rumah yang ikut ibadah secara streaming Natal saat ini,
Karena kita punya benang merah pergumulan yang sama tentang sebuah karya Allah di tengah pandemi ini, dan kita bertanya dan kita merenungkan itu. Dan mungkin ternyata belum menemukan jawabannya. Kita masih menggumuli Natal di tengah COVID ini, dan kita belum dipuaskan dengan jawaban. Yang seolah COVID, ada banyak peristiwa dalam kehidupan kebersamaan yang telah mengakibatkan banyak peristiwa di setiap pribadi ataupun rumah tangga, keluarga masing-masing. Berbeda-beda. Karena pergumulan yang sama, perenungan yang sama, kegelisahan yang sama. Antara juga sama anak-anak, remaja, pemuda dengan orang yang sudah tua pun sama. Kegelisahan ini bukan negatif, bukan. Kegelisahan ini pun yang sama, yang firman Allah pun ajak kita menyelami kegelisahan Maria saat melihat Yesus. Artinya apa? Saat melihat Yesus, belum ada perubahan besar yang mungkin ingin dilakukan oleh Maria dalam hidupnya. Seolah-olah dia hanya melihat ini bayi gak berdaya, gak bisa apa-apa. Seolah kita hanya melihat ketidakberdayaan di tengah-tengah permohonan kita kepada Allah. Mari pelan-pelan Bapak Ibu, tenang ya. Saya akan ajak kita melihat ada satu poin yang kita harus ambil dalam makna Natal pada saat ini. Kegelisahan itu yang selalu kita renungkan, dan mungkin itu privasi Anda yang orang gak akan tahu itu. Kalaupun orang tahu itu, ketika dia bertanya, Anda jawab sekedarnya, atau Anda curhat akan pergumulan Anda. Selebihnya hanya Anda yang tahu. Sehingga Anda juga bisa mengatakan, lalu apa makna Yesus lahir saat ini dalam hidupku? Kalau aku hanya bisa melihat sesuatu belum berubah seperti yang kuinginkan dan melegakan diriku. Apa yang dilakukan Maria ayat 19? Perhatikan. Maria menyimpan segala perkara. Ini bukan hanya perempuan yang pandai menyimpan perkara, tapi semua orang pun bisa. Di dalam hatinya dia mencoba kuat. Itu seolah menjadi gambaran manusiawi. Mungkin kalau ditanya, gimana kabar ibu, baik? Dia gak bilang baik, dia cuma senyum. Penuh arti senyumnya. Gimana acara kemarin, meriah? Lancar? Ya gitulah. Kita dalam suasana yang akhirnya diajak untuk rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Nggak lagi terbiasa untuk mengagungkan kehebatan kita. Yang semakin hari sampai dengan ujung tahun ini, kita dibuat untuk nggak bisa angkat kepala akan kehidupan kita. Karena semakin terhimpit dan semakin terhimpit. Ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Yang seolah-olah seperti yang saya sebut dalam khotbah sebelumnya adalah kita menjadi pesimis dan apatis. Ya udahlah. Dan itu tersimpan rapi dalam hati kita. Semua perkara itu. Mungkin seolah ada seorang ibu yang dengan tekad baja mengatakan kepada anaknya ketika ditanya, "Mama gimana ma? Kita ma?" "Oh tenang-tenang saja nak, semuanya baik-baik saja." "Benar mah?" "Iya benar." Tapi mah dalam hati dia menangis. Tapi juga ada orang tua yang harus membuka kepada anak-anak supaya ngerti. Nah kita itu sedang begini keadaannya nak ya, supaya kau ngertilah nak ya. Ngertilah kondisi orang tua nak ya. Semua seolah tidak ada pegangan.
Apa hebatnya renungan tentang Maria ini menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya untuk Natal kali ini, Bapak Ibu Saudara. Pertama, Natal tidak untuk membuat kita euforia akan keindahan, puji-pujian, gemerlapan kondisi lahiriah kita, yang merasa kita lebih hebat dari tetangga kita atau orang lain. Tidak. Kita tidak punya sesuatu lebih dari orang lain untuk mengatakan saya lebih hebat dari hidup kalian. Tidak. Ini yang pertama. Ini betul zaman di mana kita harus akui kita sama-sama senasib, sepenanggungan di dalam sebuah perjuangan yang tidak gampang. Maka yang ada bukan saling merendahkan, tapi apa? Saling memegang tangan mereka. Kita kuat ya Pak ya, sama-sama kuat ya Bu ya, Nak ya. Kuatlah kau ya belajarnya ya. Tetaplah semangat ya. Maka tidak ada Natal membuat kita merasa lebih mujur, beruntung dari teman kita karena kita punya yang kita inginkan. Tidak. Kita sama. Dan sebaliknya juga bukan untuk orang yang merasa minder, seolah-olah aku kok begini ya, beda sama dia, keluarga itu enak sekali ya. Enggak juga. Perenungan Maria membuka mata kita. Apa yang mau diperlihatkan Natal kali ini buat kita? Yang kedua, Maria tidak berjalan bersama Yesus dengan segala kuasa yang dia lihat di depan matanya. Tapi dia hanya melihat Yesus yang lemah, yang dia harus rangkul, dia asuh, dia jaga dalam pertumbuhannya di masa kanak-kanaknya. Perhatikan. Artinya apa? Justru dalam kondisi yang dia pun ingin mungkin memiliki yang dia mau, dia diminta untuk mencurahkan apa yang dia punya untuk seorang pribadi yang Allah titipkan. Dibuat capek Bapak Ibu Saudara. Justru Natal membuat Maria merenungkan. Yesus lahir membuat Maria merenungkan. Ini bayi tentu saja bukan pribadi yang kuat di saat dia masih lemah. Seorang bayi ini dia membutuhkan cinta kasih Maria, asuhan Maria, bahkan segenap cintanya dan perjuangannya. Maka Maria harus mempersiapkan segala daya upaya, kemampuan untuk merawat bayi ini. Artinya Maria tidak hanya lagi berhenti pada merenung dan diam, tapi di tengah kondisi yang dia pun masih menggumuli kehadiran Yesus, dia harus berbuat sesuatu dengan cintanya yang Allah minta untuk dilakukan. Lakukan sesuatu untuk bayi itu. Bukan mendapat sesuatu dari bayi itu. Ini sama dengan tegasnya ketika Natal. Bukan mendapatkan kado dari Yesus, tapi berikan kado buat Yesus. Itu konsep teologisnya. Justru Natal menggerakkan orang-orang yang menyambut Yesus tidak diam. Dan tidak sekedar merenung dan gelisah dalam kondisi hidupnya. Tapi diminta atau dipaksa, persiapkan dirimu, bangun, rapikan dirimu, lakukan sesuatu dalam hidupmu untuk Yesus. Di sini poin Natal yang membuka mata kita. Karena seolah-olah betul Yesus masih sangat lemah untuk membuat perubahan besar buat hidup manusia. Sebab dia masih seorang bayi. Masih lemah, gak berdaya.
Tapi di tengah kondisi itu diberikan ruang peran kita melengkapi proses karya Allah. Walaupun cuma sebentar, tapi cinta seorang Maria terhadap Yesus sangat melekat kuat, membuat Yesus dia tahu siapa Maria dalam hidupnya. Bukan soal berapa banyak pemberian, tindakan, tapi seberapa besar kesungguhan di masa yang mungkin terbatas akan membuat yang menerima tahu siapa dia yang telah berbuat baik dalam hidupnya. Saya jadi ingat kalau nonton peristiwa ada hewan-hewan piaraan, hewan buas misalkan di televisi, ketika sudah besar ditaruh di tempat yang lebih aman, di sebuah taman wisata gitu ya, dipelihara lebih baik. Ketika yang pelihara sejak bayi hewan buas ini ketemu dengan hewan buas itu, misalkan serigala atau mungkin macan ataupun mungkin gorila ya dalam kisah itu, ternyata hewan itu ingat siapa pemajikannya dulu. Itu nggak galak, nggak nyerang, malah ngerangkul. Kenapa? Hewan, sekalipun hewan dia tahu siapa orang yang pernah berjasa waktu hewan ini masih bayi, masih kecil, sampai dia dilepas mandiri ke tempat yang lebih luas. Kalau hewan bisa begitu, apalagi kita manusia. Makanya kalau udah anak remaja dengarkan ya, ngelawan sama emakmu, maka jangan kaget istilah anak durhaka. Kenapa? Kenapa cinta kasih seorang ibu dibalas dengan sikap yang tidak pantas? Nah, ini contohnya. Masih lebih bagus seekor kera dong kalau begitu. Ngerti baik sama pemajikannya yang baik sama dia waktu kecil. Ini realita. Jadi potret dalam Natal melihat bahwa kesempatan saat Yesus yang masih bayi itu Allah inginkan, Maria curahkan cinta kasihmu untuk Yesus. Berikan semua yang kau miliki untuk Yesus bayi ini, agar dia bertumbuh dalam cinta kasih. Sebuah keluarga bersama Yusuf dibentuk dan dididik. Dan ternyata Maria untuk mengerti apa sih maksud Allah naruh Yesus dalam kehidupannya, nitip Yesus dalam kehidupannya, dia akan tahu dalam proses dia berbuat sesuatu buat Yesus ini. Dan apa yang dibuat Maria kemudian dalam bacaan kitab suci kita? Potret masa kecil Yesus memang tidak tercatat selain pada usia 12 tahun. 12 tahun ke bawah sejak dia disunat tidak tercatat. Tetapi hanya dibuat sebuah kalimat, Yesus ini tumbuh besar dalam kasih Allah dan sesama, dalam didikan orang tuanya. Maka ini berarti Allah sangat menghargai sebuah cinta kasih, sebuah perhatian, sebuah pengorbanan di dalam karya Allah di tengah kehidupan ini. Sekecil apapun, dan tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ibaratnya di tengah banyak orang hari ini kita Natalan, sepulang dari tempat ini misalkan kita mendapati satu sampah yang kita temui. Ini teh ada sampah ini. Bapak Ibu diam-diam ngambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Apakah itu hal yang gak ada artinya? Ada artinya bagi Allah. Bagi orang lain, apaan itu cuma ngambil tisu kotor, taruh tempat sampah, biasa aja. Enggak, itu luar biasa. Kenapa? Karena Anda ikut di dalam sebuah gerakan memberikan perhatian hal yang baik bagi kehidupan ini. Termasuk untuk Maria, luar biasa kepada bayi Yesus, seorang pribadi. Tidak ada yang sia-sia. Maka jangan katakan dalam kehidupan Anda capek-capek ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin keluarga. Aduh kok gini-gini juga, apes aku, sial, nggak bagus. Kenapa menggerutu? Kalau itu baik, kenapa Anda katakan nggak baik?
Capek, memang capek. Anda nggak dihormati, memang nggak dihormati. Dihargai, enggak dihargai. Apakah berarti apa yang Anda sudah lakukan itu dengan segala kepayaan Anda di mata Allah itu buruk? No. Maka jangan pernah buyarkan perjuangan baik Anda hanya karena lingkungan mengabaikan Anda. Sampai Anda merasa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, membanting tulang. Jangan. Allah sangat menghargai sekecil apapun yang kita sudah buat demi sebuah kasih untuk kehidupan yang Anda hadirkan di situ. Karena Allah menghargai Maria untuk menghadirkan segala kasih Maria buat bayi Yesus yang Allah tahu Maria sanggup melakukannya. Untuk itu melihat Natal membuka mata. Allah sangat menghargai semua kebaikan yang sudah kita toreh, sekalipun orang tidak pernah mengingatnya. Tapi Allah mencatat dalam buku kehidupan nama Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang penting. Dalam kitab Wahyu disebut ada buku kehidupan. Mencatat nama-nama orang yang setia. Yang menghadirkan kebaikan hanya bagi Allah, bagi Putra, dan bagi Roh Kudus sepanjang hidup sampai kematiannya. Karena itulah pesan Natal yang luar biasa. Jangan lagi diam dan jangan lagi mendiamkan ketika memang sekitarnya mendiamkan Anda. Karena Anda masih bisa berbuat sesuatu sampai akhir hayat Anda. Dan itu keindahan Natal. Walaupun seperti Maria seolah dia masih menggumulkan, tapi di tengah pergumulannya itu dia berbuat sesuatu, dia berkarya bagi Yesus dalam kehidupan Yesus. Apakah itu dia tidak menemukan hal yang indah? Justru dia merasakan betul ketika mendengar malaikat berkata, oh ini bayi ini dikatakan oleh malaikat-malaikat itu. Gembala-gembala bilang kepada Maria, ini hebat sekali anak ini. Sampai malaikat bilang percis begitu dan aku melihat langsung. Berarti bagi Maria, kemampuan dia menghadirkan apa yang baik dalam kehidupannya selalu karena campur tangan ilahi, Bapak Ibu Saudara. Campur tangan ilahi. Maka yang ketiga, ketika sampai detik ini Anda masih bisa berdiri dan berbuat sesuatu, itu karena campur tangan ilahi, bukan karena kehebatan Anda lagi. Kalau Anda mungkin hari ini sampai bilang, Tuhan ini Natal yang paling aku gak suka cita. Ada Tuhan yang sedang ikut campur tangan di dalam hidupmu. Lihat dia. Tapi aku capek Tuhan. Aku gak kuat lagi. Marilah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Suara siapa itu? Suara dia yang mau ikut campur dalam kehidupan kita. Di tengah niat awal baik kita membangun kehidupan yang lebih baik. Dan biarkan dia ikut campur dalam kehidupan Anda. Di saat Anda give up, aku udah gak tahu lagi Tuhan, dia akan turun tangan. Amin. Seperti khotbah semalam, jangan ambil sukacitamu, jangan biarkan COVID merebutnya. Pertahankan sukacita, jangan sampai COVID mengambilnya. Karena Allah masih mau campur tangan dalam kehidupan Anda. Bagi yang tua, oma, opa, jangan katakan di Natal ini gak ada siapa-siapa lagi, aku seperti ini. Allah masih mau campur tangan dalam hidup Anda. Bagi Anda yang berpikir, aku tahun depan bagaimana ya, kerjanya bagaimana ya, sekolahnya bagaimana ya. Ada Tuhan Yesus yang Anda imani mau campur tangan dalam kehidupan Anda. Maka kembali saya mau katakan firman Allah. Kita akan dibiarkan Tuhan takjub kepada rancangan yang luar biasa. Sampai kita mengakui ini semua karena kebaikannya.
kita ini siapa? Maka renungkanlah kebaikan Dia dan pujilah Dia dengan ketulusan hatimu. Natal indah di hati kita. Amin. Selamat Natal buat kita.